jam segini banyak yang lihat kalau live TikTok. Iya toh. Iya. Ya aku udah live kok ini TikTok. Tungguin aja nanti dia yang komen kok Bas. Ya siapa tahu. Ada yang komen tuh. Mana tuh? Bentar baca. Kak, aku lagi berantem sama pacar aku gara-gara miskom di chat. Waduh. Kasian. Sorry, gak niat ngetawain tuh. Tapi aku kasih solusi sebentar. Aku tanya teman-temanku dulu ya. Teman-teman, menurut kalian nih, apa sih penyebab miskom itu? Banyak sih penyebabnya. Biasanya karena buru-buru. Biasanya itu kita terlalu yakin apa yang kita ucapkan itu sebenarnya belum dipahami orang, tapi kita anggapnya itu kita udah yakin orang itu udah memahami apa yang maksud yang bisa. Tapi juga bisa kalau bahasanya itu terlalu singkat atau terlalu rumit dimengerti gak sih? Ini juga nyambung sih. Kalau misal keadaan kalian ternyata sebelumnya lagi abis berantem gitu ya. Jadi mungkin kiranya belum terlalu clear ya, perasaannya itu belum selesai, perasaan amarahnya itu masih ada gitu. Itu bisa sih jadi bikin kayak miskom gitu. Padahal kan maksudnya nggak gitu ya. Tapi bisa juga loh guys, kalau lagi capek gitu kan juga gampang emosi kan. Jadinya juga ke bawah gitu. Setidaknya kalau kalian lagi ngobrol sama pacar kalian nih terutama, setidaknya kan kalian udah pacaran nih, pasti harusnya saling tahu dong keadaan masing-masing. Iya, keadaannya pacar kalian tuh lagi gimana? Atau gitu. misal dimarahin sama bosnya, Nah, itu tuh komunikasi antar atasan dan bawahan itu juga ada loh guys. wah itu kalian tahu sendiri kan, bos kalau udah marah-marah kayak gimana? Itu namanya komunikasi apa ya? Itu namanya komunikasi Verbal? Bukan ya? verbal. Bukan dong. Itu loh ya. Vertikal. Oh vertikal. Vertikal, ya itu tuh komunikasi antar atasan dan bawahan. Tapi itu juga selain buat marah-marah nih, konteksnya di luar itu, tapi itu ada sisi positifnya loh. Komunikasi vertikal antara atasan dan bawahan itu selain memotivasi untuk para karyawan, atasan itu juga punya ini loh, power buat ini mendorong para karyawan itu mewujudkan tujuan dari organisasi itu yang gimana ya, dinamakan vertikal. Bisa jadi berkembang gitu ya. Iya, atasan itu punya hak buat mendorong, buat mendesak para karyawan untuk mewujudkan tujuan organisasi tersebut. Sebenarnya ada baik buruknya sih. Nah, buruknya itu mungkin mendesaknya itu ya. Bisa jadi kata-katanya nggak sih? Iya. Kata-katanya terlalu kasar. Itu guys. Jadi kayak komunikasinya atasan ke bawah itu ada sisi positifnya. Iya, itu ada Sebenarnya ada. Bikin karyawan jadi makin berkembang, Produktif, kreatif. walaupun harus ada unsur paksaan dulu, tapi ya kita namanya tujuannya Gen Z ya, bekerja guys. ya. Tapi selain dari atasan itu tuh kadang tuh emosi atau lagi capek itu bisa disebabin dari teman sejawat. lingkungan kerja juga. Iya, lingkungan kerja sama temennya. Dari sesama karyawan. Betul, dari sesama karyawan itu juga bisa. Karena itu tuh kalau kita hubungin sama hubungan vertikal tadi ya, ini tuh namanya hubungan horizontal nih, antar karyawan, Jadi sejajar gitu ya. Iya, kayak itu. Ini bisa itu juga sih yang bikin emosi. Nih, aku juga pernah kayak gitu kak, kan? Siapa temen dia? Temen kadang nyebelin sih, apalagi temen kerja. Aduh, Biasanya temen makan temen sih. ya. Aduh. Siapa tuh? Jangan ya, nggak boleh ya, nggak Nono boleh. ya, nono ya. Saya jauh cuma ngomongnya ya. Siapa lagi nih? Siapa lagi nih yang komen juga? Coba lihat. Siapa Ayo, nih yang komen komen. nih? Ada yang lagi LDR nggak? Hai nih yang LDR nih pasti Pasti komunikasinya jelek kalau LDR. susah kan. Itu tuh bisa aja pengaruh dari jarak. Kan kita nggak bisa lihat wajahnya secara langsung, nggak bisa lihat ekspresinya, keadaannya, suasana hatinya.
apalagi ini tuh nyambung loh sama miskom tadi. Apalagi pas berantemnya atau itunya tuh gara-gara lewat chat. Mungkin Mbak Septa bisa dijelaskan kenapa? Aduh, Coba dijelaskan yuk. jangan deh terlalu berat. Yang berpengalaman nih LDR, silakan dijelaskan mungkin. Apa Bagi sih? yang kuat-kuat aja deh. Bagi yang kuat. Karena komunikasi sepenting itu loh guys, apalagi kalau kalian punya hubungan itu emang pentingnya komunikasi itu 100% lah pentingnya, karena komunikasi itu nggak cuma komunikasi itu sangat berlaku kok di semua tempat. Di sekolah itu penting, di tempat kerja juga penting, Di kafe ini ya bahkan di kafe ini juga penting kok. Kalau contohnya aja nih ya, kita pesen ke mbaknya, mbak aku mau pesen dong minum, paham nggak mbaknya? Nggak paham, mbaknya nggak bakal paham. Ya minum di sini banyak kok minuman, kamu mau yang mana gitu. Itulah kenapa selain komunikasi harus penting. jelas juga tepat. Iya, kita tuh harus bilang nih kita maunya apa, biar yang menerima sama omongan kita itu paham sama apa omongan kita. Bener nggak? Setuju. Pendapat kalian apa nih soal komunikasi? Komunikasi yang LDR nih, menurutku sendiri sih kalau kita LDR, kita komunikasinya jelek itu makin memperrumit keadaan. Itu sih katanya yang kalau komunikasinya jelek, oh gitu, apa itu namanya? Ya itu komunikasinya jelek, kita jadi sulit menerima informasi. Tapi selain dari atasan ke bawahan, ada yang dari bawahan ke atasan nggak sih? Ada dong, ada. Apa namanya? Itu ada yang cuma vertikal horizontal kan? Iya kan vertikal itu horizontal. Nah vertikal itu setahu aku nih ya, itu tuh dibagi dua, itu dari atasan ke bawahan, dari bawahan ke atasan. Nah kalau yang itu namanya apa? Oh Itu jenis dari vertikal. iya itu jenis dari vertikal. Namanya apa ya? Coba ya aku searching dulu nih ya. Boleh. Kayaknya ada di sini. Bentar. Mari kita jelaskan apa itu. Komunikasi antara bawahan dan atasan. Ini dari bawahan ke atasan ya, bukan dari atasan ke bawahan. Beda. Ini tolong Sebenarnya itu komunikasi antar bawahan ke atasan itu salah satu jenis komunikasi vertikal. iya, tapi vertikal itu dibagi dua. Nah, itu Kayak ada sebabnya gitu ya. Nah, Oh, ini loh. Nih. bacain. Kita bacain ya. Jenis-jenis komunikasi vertikal itu ada dua. Yang pertama, komunikasi dari atas ke bawah. Itu namanya upward communication. Nah, yang kedua, itu komunikasi dari bawah ke atas, downward communication. Kebalik. Sorry. Ke bawah. Ke bawah. Balik ya. Kita ulangi lagi nih. Jadi komunikasi vertikal ada dua ya. Yang pertama komunikasi ke atas, itu upward communication, itu dari bawahan ke atasan. Nah, ini komunikasi ini terjadi ketika bawahan menyampaikan informasi kepada atasan. Nah, bentuknya bisa berupa laporan hasil kerja. Ya udah. Kan? Pasti kalian kalau habis ngerjain sesuatu terus langsung dikasih ke atasan kan? Iya. Itu namanya komunikasi vertikal dari bawah ke atas, upward communication. Kayak konfirmasi gitu ya. Misal ini pekerjaan kita nih, ini kita tanya, apakah ini udah betul apa belum, apa udah sesuai apa yang diminta sama atasan kita gitu. Evaluasi kerja, kegiatan. Evaluasi Itu juga. Jadi disebut evaluasi juga. Terus ada, ini nih paling sering ini, atau kalian ada keluhan atau masukan terkait tugas yang gak sesuai, kalian mengeluh di atasan, itu juga Termasuk komunikasi bawahan ke atas. itu. Nah, peran komunikasi itu sangat penting loh ternyata, karena dapat menjadi sumber bagi pemimpin kalian untuk mengetahui kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Nah, tanpa komunikasi ini kan atasan kesulitan nih tahu kondisi lapangan gimana, karena kan nggak mungkin nih atasan bakal ngawasin kalian terus kan, enggak ya. Kalau ngawasin kan nggak mungkin kan. Iya. Jadi ini juga penting. Even
even dari bawahan ke atasan pun juga masih bisa melakukan komunikasi, nggak harus dari atasan aja nih. Benar. Tuh. Nah, kalian bisa salah satunya konsul sama guru nggak sih? Kalau misalnya kita mau UTBK atau SNBP gitu kan? Ya itu juga termasuk sih. Oh ya itu Masuk nggak? tuh. Yang ke bawah, yang ke bawah. Ya, yang ke bawah seperti yang sebiasa kita tahu aja ini, terjadi dari atasan ke bawahan. Ya isinya seperti biasa, instruksi kerja, arahan, kebijakan organisasi, target pekerjaan yang seperti aku bilang tadi, atas itu selalu punya power untuk nge-push karyawannya itu ya, karena dia tuh mengejar target. Gimana sih kalau seumpama apa itu namanya atasan mendapat keluhan dari bawahan, tapi atasannya itu kayak apa itu ngerasa dia itu paling jabatannya paling tinggi, kayak harus paling didengar gitu, itu gimana? Itu contoh pemimpin yang salah. Oh gitu, itu komunikasi yang nggak baik ya. Itu nggak baik komunikasi. Kayak Bu Siwi tadi nggak sih? Oh iya. Yang mana? Kamu nggak ikut Zoom ya? Kamu ikut Zoom ya? Kamu makan ya tadi? Kok tahu sih? Baca. Apalagi nih, kalian pengen tahu komunikasi? Nih, kalau horizontal itu antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan setara dalam struktur organisasi. Kayak kita gini nih. Kayak kita gini nih. Sama temen itu juga. Bisa disebutin nggak? Ya, Kayak apa sih? banyak sih teman sejawat. Kalau mungkin di rumah sakit nih kayak sering masih jawat perawat itu biasanya sesama dokter itu juga termasuk komunikasi horizontal. Soalnya kan bisa lebih mengerti juga kan posisi satu sama lain. Jadi juga bisa mempercepat penyelesaian pekerjaan. Mungkin antar teman sedivisi. Iya. Bener. Tata kan ikut UKM guys, DPM nih. Ayo coba ceritakan Gimana mana itu komunikasi kalian? Jadi kalau di organisasi itu komunikasi antara humas ke ormawa itu Humas itu apa sih, Kak? Humas itu hubungan masyarakat. Biasanya itu kayak itu menampung segala keluh kesahnya para ormawa. Nanti disampaikan ke pihak DP, ke pihak ketuanya humas, terus ke dari CEO-nya humas itu kayak disampaikan lalu diomongin lagi. Terus itu sih, iya itu kayak terjadi komunikasi lagi dan lagi. Tapi itu termasuk komunikasi apa ya? Kalau itu sebelumnya itu dari humas ke ormawa itu namanya komunikasi apa itu namanya kita ini Horizontal, setara. terus kalau dari CEO-nya humas ke ketua DPM itu namanya vertikal, betul. Downward atau upward. Itu sebagai contoh di lingkungan kampus ya. Organisasi ya guys. Komunikasi kayak gini tuh ini ya dilihat dari hierarkinya ya. Jadi kita tuh sama-sama punya jabatan, makanya disebut ini. Nah, ini Ada lagi nih guys. Komunikasi diagonal. jelasin apa tuh? Komunikasi yang terjadi antara individu atau kelompok yang berbeda pada tingkat jabatan yang berbeda, tetapi tidak berada dalam jalur struktur organisasi yang langsung saling berhubungan. Wah, mana tuh? Bingung nggak? Kita lihat Lihat contohnya. Ini. Contohnya nih, staf bagian keuangan dapat langsung berkomunikasi dengan bagian operasional atau produksi untuk membahas kebutuhan anggaran. Ini tuh kayak kamu tadi nggak sih? Kan beda divisi tuh. Dua divisi, tapi kalian masih Komunikasi. Iya. Kalian gini kan, kalian beda divisi, tapi kalian setara nih. Iya. Nah, kalian punya satu tujuan tertentu. Benar. Soalnya kalau di Ormawa UKM ini tujuannya kita itu adalah mendengarkan semua keluh kesahnya, semua masukan. Jadi tujuan kita itu untuk menyejahterakan semuanya.
Gitu. Ya, ini juga itulah termasuk diagonal, guys. Jadi, even kalian nggak di dalam satu organisasi yang sama, tapi kalian masih punya satu tujuan, itu sebutnya komunikasi diagonal. Diagonal. Ingat, jangan sampai lupa ya. Soalnya tujuan kita sama. Kalau nggak sama nggak usah dipaksakan ya, takut nanti. Apalagi kalau yang beda, apalagi beda agama. No. Nah, kan kalau tadi itu berdasarkan dari hierarki ini ya. Ini juga ada ini berdasarkan bentuk. Kamu tadi bilang verbal kan? Nah, itu termasuk bentuknya, bukan dari Hierarkinya. Hierarki itu apa sih, Kak? Boleh dijelasin? Jadi berarti kalau nggak salah itu itu nggak sih kayak kesetaraan nggak sih? Itu kan ya. Boleh di-search lagi coba. Takut salah. Jadi hierarki itu urutan tingkatan atau jenjang jabatan yang menunjukkan posisi, wewenang dan status dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi, yang paling atas. Itulah kenapa aku tadi bilang atasan itu selalu punya power. Intinya hierarki itu Jabatan. urutan tingkatan atau jabatan. Itu. Oke, kalian mau bahas lagi nih nggak yang berdasarkan bentuk atau kita cari yang lain? Maksudnya apa sih komunikasi kita explore lain? Boleh. Selain dari jenis-jenisnya nih, sebenarnya komunikasi itu banyak loh biar kalian tahu. Banyak banget, guys. Iya, kalau kalian mempelajari komunikasi itu Bisa 100 halaman lebih. Oh iya, itu komunikasi terus komunikasi, ada komunikasi kelompok, ada komunikasi organisasi. Organisasi kan udah dibahas. ya. Mungkin Udah. bisa kita bahas komunikasi kelompok. Yuk kita bahas komunikasi kelompok kayak gimana. Kalau kelompok itu biasanya itu orangnya lebih sedikit, dan itu kalau kelompok itu tujuannya biar orang-orang itu lebih fokus. Kalau organisasi itu kan dalam lingkup lebih gede dari kelompok ya. Oh iya, Oh ini komunikasi kelompok. ya komunikasi kelompok itu proses komunikasi yang terjadi ketika tiga orang atau lebih itu saling berinteraksi tatap muka untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, kita ini loh komunikasi kelompok. Betul. Contohnya kita ini jadi ibaratnya kelompok itu skalanya lebih kecil, kalau organisasi itu skalanya lebih besar dan lebih sistematis. Bener. Dan mau tak tambahin, kalau kelompok itu maksimalnya itu sekitar 20 orangan. Kalau lebih, iya, kalau lebih itu dianggap organisasi gitu. Oh iya. Bener-bener, berarti bener lingkupnya lebih kecil aja gitu. Tuh guys. Kayak lebih intens gitu. Dalam komunikasi kelompok, setiap anggota tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga berperan aktif dalam menyampaikan pendapat, ide maupun tanggapan terhadap informasi yang dibahas. Kayak kita ini nih, termasuk komunikasi kelompok. Sekarang kita sedang melakukan sebuah adegan komunikasi kelompok yang membahas tentang komunikasi. Komunikasi kelompok adalah proses komunikasi yang terjadi ketika tiga orang atau lebih saling berinteraksi secara langsung untuk mencapai tujuan tertentu yang sama. Tujuan tersebut bisa berupa pertukaran informasi, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, maupun menjaga hubungan sosial dalam kelompok. Kalau organisasi nih, Nah, ada kalau komunikasi organisasi itu proses komunikasi yang terjadi dalam suatu sistem organisasi yang melibatkan interaksi antar manusia, baik secara formal maupun informal untuk mencapai tujuan organisasi. Ya, nah komunikasi itu tidak hanya terbatas pada hubungan atasan dan bawahan, tapi mencakup komunikasi antar rekan kerja, antar departemen, hubungan lingkungan organisasi secara lebih luas. Nah itu pokoknya kalau organisasi itu mereka tuh udah punya tatanannya sendiri gitu loh. betul. Kalau kelompok itu kita lebih formal. Kalau lebih apa ya? kelompok itu Lebih bebas gitu. biasanya cuma ada ketua sama anggota kelompoknya. Kalau organisasi itu ada ketua, ada wakil ketua, ada sekretaris, humas, Ada ketua divisinya, ada divisi-divisinya. sendiri, setiap divisi Itu. punya ketua dan setiap ketua punya bawahannya.
hierarki. Betul, jadi lebih kompleks dan lebih terurut tertata gitu. Ya, biasanya hierarki terjadi di situ. Betul. Di dalam suatu organisasi. Kalau di kelompok itu jarang ya terjadi ada hierarkinya. Biasanya soalnya ketuanya cuma satu, guys. Jadi kita Satu coba. sama anggota. Terus ada lagi nih komunikasi informal. Ini tuh juga ada tuh komunikasi Teman kita request nih, guys, mau bahas formal dan informal. Apa sih komunikasi formal dan informal itu? Mana nih? Kita lihat yuk. Nah, komunikasi formal adalah Dengerin ya. dengerin. Komunikasi formal adalah komunikasi yang berlangsung melalui jalur resmi yang sudah ditentukan dalam struktur organisasi. Oh. Tahu kan? Jadi penyampaiannya di dalam komunikasi formal ini itu sangat diperhatikan nih, dari tata bahasa, terus dari alur yang mau diomongin itu apa, itu sudah tertata. Harus mengikuti aturan prosedur. Ya, betul. Jadi semuanya itu sudah ditata sedemikian rupa agar komunikasi itu Lebih teratur dan dapat dipertanggungjawabkan. yes. Terus komunikasi informal. Informal bawahnya Kalau informal nih baca adalah komunikasi yang terjadi di luar jalur resmi organisasi dan berlangsung secara spontan tanpa mengikuti struktur atau aturan formal yang berlaku. contohnya kita lagi. kita itu banyak banget loh dari tadi contohnya. Kalau kita informal Informal itu bukan yang media ya? ya kan? Coba kita lihat lagi. Kita lihat lagi ya. Jauh secara ini Bawah-bawah. Enggak kok. enggak banyak. Informal itu banyak yang terjadi. Bentuk dari komunikasi informal itu udah dapat berupa percakapan santai di tempat kerja, di tempat pokoknya santai, terus obrolan saat istirahat seperti ini, terus interaksi Di luar jam kerja, kerja. terus percakapan ringan di antara antar kerja itu udah termasuk komunikasi informal. Berarti gibah juga termasuk informal dong, Kak. Jangan ya, Dek ya. No, Jangan jadiin hal yang negatif itu tiba-tiba positif loh ya. Ya, jangan. Nanti kita live sampai kapan ya kira-kira ya? Ini udah setengah Udahan jam kali loh, ya. setengah jam kok, Kak. Kalian udah mulai bosen ya dengerin Mulai kita bosen ya. ya. Tapi semoga bermanfaat ya. Iya, Manfaat. Masih banyak banget Sebenarnya kok. masih banyak banget jenis-jenis komunikasi, guys. Komunikasi kalau lebih ditelusuri lagi, lebih didalami lagi itu sebenarnya seluas itu teman-teman. Dan kadang dari ilmu yang seluas itu kalian secara nggak sadar sudah menerapkan di kehidupan sehari-hari. Ya teman-teman, terima kasih ya Bye. atas tanya jawab hari ini dan berbagi ilmu kita. Sebelum itu kenalin diri kalian. Aku namanya Kirania Diah Pramesti, kalian bisa panggil aku Kirania. Kalau aku Septa Dewi Ramasari, bisa dipanggil Septa. Kalau aku Unisa juga, kalian bisa memanggil Ibu. Aku Mustika Ata Indra Nityas, nomor NIM 108280811. Dadah. Komunikasi merupakan proses menyampaikan pesan atau informasi dari satu pihak ke pihak lain agar pesan tersebut dapat dimengerti. Terima kasih sudah menonton.